Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Pak. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada kalian karena sudah menyempatkan hadir di ruangan PK pada sore hari ini. Meskipun teman-teman kalian sudah pulang, tetapi kalian milih untuk ke ruangan ini. Baik, saya mengucapkan selamat atas bergabungnya kalian yang sudah terpilih atau lolos seleksi pada proses konseling yang kemarin saya sudah kirim posternya itu tadi. Sebelum memulai, sebaiknya kita perkenal dulu ya. Dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Firmansyah. Kalian bisa memanggil saya Pak Rizky atau Pak Adi boleh. Oke. Hai Pak Adi. Hai. Kalau dari sebelah kanan saya ini, boleh untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa Askari, bisa dipanggil Fitri. Hobinya? Hobi saya scroll TikTok. Oke. Kalau yang sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Syarani Cayani Putri, bisa dipanggil Syahrini. Hobi saya melihat YouTube, amal lelah. Kalau masnya? Kenalkan, nama saya Nugro Aryo, biasa panggil Aryo Bapak. Oke. Ayo Bapak. Masnya, coachnya Aryo, tidak Bapak. Mohon maaf ya. Iya, yang apa? It's okay. Terus? Kalau yang terakhir? Hobinya apa ini? Iya, hobinya apa Mas? Hobi saya ya subuh pada umumnya laki-laki lah. Apa Apa itu? itu? Apa itu? Main motor. Oh, Sepeda oke. kiraman. Kirain lah, iya ngomong itu. Umumnya Itu juga iya, tapi ya main motor aja. Lebih sering main motor gitu ya Mas ya. Oke, yang terakhir? Perkenalkan, nama saya Nova Syadia, biasa dipanggil Nova. Untuk hobi itu ya kayak suka baca buku novel, kalau nggak gitu ya baca aku. Dan juga waktu di kelas sebelumnya itu pernah ikut lomba terkait kayak lomba menulis gitu loh Pak. Jadi tulisannya saya itu lolos, terus akhirnya dicetak gitu. Keren. Tepuk tangan dulu buat Mbak Nova. Iya, Pak Nova keren sekali. Ada di web kok. Nanti kita bisa lihat ya. Nanti ya bisa Bisa dilihat. di webnya. Jadi Nanti saya Kirim baca. aja ya, Mbak Nova. Oke, sekarang saya ingin tahu harapan kalian untuk mengikuti proses konseling kelompok pada hari ini itu apa? Dimulai dari siapa dulu? Oke, Mbaknya. Kalau saya sendiri ya pasti pengen permasalahan saya ini kayak bisa kayak kejawab, terus juga mungkin nanti dari permasalahan teman-teman itu kayak butuh saran atau apa gitu. Mungkin ya Mbak ya. Dari pengalaman yang sudah saya alami gitu, mungkin bisa bantu. Oke, selanjutnya siapa dulu? Ayo, Mbaknya. Kalau saya sendiri sih sama kayak Nova yang awal tadi mau menunjukkan permasalahan saya. Perhatikan, hobi saya scroll TikTok seperti itu. Oke. Dari Mbak Fitri sama Mbak Nova tadi sudah. Terus sekarang siapa dulu? Sweet. Boleh, Sweet. Saya dulu aja deh. Saya boleh. Ya, kalau dari saya tujuannya ya tidak lain tidak bukan ya untuk menyelesaikan sebuah problem juga, dan juga ya ingin sedikit membantu, bukan membantu sih, ingin membantu permasalahannya teman-teman juga, ingin mengetahui emang sekarang kan lagi ini sih ya, lagi berat banget Gen Z itu terkena virus kecanduan gadget gitu kan ya Pak ya. Iya, betul sekali. Itu sih. Baik.
Kalau dari Mbak Sarani mungkin apakah mengikuti suara dari Mbak Nova seperti Mbak Fitri tadi, atau Mas Aryo, atau Mbak Sarani mungkin punya harapan sendiri nih? Saya mengikuti dengan pendapatnya Mas Aryo. Jadi ini ada dua pendapat, ini kalian mau sepakat yang mana ini? Oke, tadi saya sudah mendengar harapan dari kalian semua. Sekarang saya mau tanya, apakah dari kalian berempat ini mengikuti proses konseling pada hari ini atas kemauan sendiri atau hanya ingin tahu saja? Saya, Dari siapa dulu nih? Mbak Fitri aja dulu. Boleh, silakan Mbak Fitri. saya keinginan saya sendiri. Oke. Karena tadi kan itu tadi sesuai poster kan saya hobi saya scroll TikTok. Oke, baik. Selanjutnya mau siapa? Boleh Mbak Nova? Ya dari saya sendiri sih pengen mengikut proses konseling kelompok ini, terus juga pengen tahu konseling kelompok ini gimana gitu. Jadi ingin tahu lebih lanjutnya kayak gimana gitu ya Mbak Nova ya. Oke, dari kedua ini dari Mbak Sarani atau Mas Aryo dulu? Boleh, silakan Mbak Sarani. Dengan keinginan saya sendiri, dengan senang hati. Begitu. Jadi nggak ikut-ikutan Mbak Sarani ya. Oke, baik. Kalau dari saya sendiri sih juga keinginan saya sendiri untuk mengikuti dan juga ya kebetulan bisa lolos. Baik, tujuan proses konseling kali ini untuk membantu kalian memahami diri, mengenali potensi, dan merencanakan masa depan pendidikan dan pekerjaan yang lebih terarah. Untuk sebelum itu, apakah di sini satu jurusan semua atau berbeda jurusan? Satu kelas. Oh, satu kelas. Kalau boleh tahu jurusan apa ini, Mbak Sarani sama Mbak Fitri? Tebak. Apa jurusan apa sama Mbak Rahim? Kalau dari tahu muka sih kayaknya oleh ke akuntansi. itu yang Wajah-wajah multimedia gitu ya, Mbak Nova ya? bukan Apa Mas Aryo? wajah-wajah penjahit gitu. Tetap busana berarti. Iya. Salah, kita dari Tata Rias. Waduh. Kalau Mas Aryo sama Mbak Nova nih Beda-beda jurusan loh. beda jurusan. Kalau boleh tahu Mas Aryo jurusan apa? TKR. Saya jurusan otomotif. Otomotif. Kalau Mbak Nova? Kalau saya jurusan TKP. TKP. Oke, baik. Untuk proses konseling pada hari ini, kalian mau diadakan berapa kali, berapa lama, atau? Saya izin. Tipe konseling ini. Tipe konseling Oh, sih iya. ada dua. Konseling sih. Oh, konseling Jadi ya? emang akhir nggak apa-apa Mbak aku. Sembarang nih Dia wis gak pupus ya. Pokoknya aja lali tipe ini. Iya, kan Bu. Mari tak tahu ini baru kok. Lanjut. Ini lanjut. Ya, saya izin. Aku nyekel aja kayak ngono. Ya begini. Ini kayak mau coba saya aku kan kalian aku Betul. Pak lagi kita kan ci itu enggak Kita undi. durasi. Oke. Berapa kali pertemuan? Oke, baik. Dari kalian nih, kalian mau minta proses konseling ini berapa kali pertemuan? Bisa 1 minggu sekali mungkin? Mereka loh langsung Oke, dari Saya dulu. Kan saya gimana sih? dari Pak Rafa dulu. Kalau saya sendiri kayak 1 kali seminggu itu wis cukup ya Pak ya buat sesi konseling. 1 minggu sekali. Iya. Di hari? Kalau di hari mungkin Jumat. Kayak setelah pulang sekolah ya kayak jadi sekalian gitu Setelah capek. Jumat gitu ya mungkin Pak Rafa ya. Kalau jam bebas sih. Oh, Jam iya. berapa ngikut Pokoknya mereka hari lah. Jumat tadi Iya. seminggu sekali. Iya biar sekalian gitu loh kalau misalnya di hari Sabtu kan. Saya dulu lah. Saya dulu. Oke, tadi kan Pak Rafa sudah Oh iya, aku mengatakan bisa. pertemuannya minta di 1 minggu sekali di hari Jumat dan jamnya itu mengikuti Fleksibel lah. ya jamnya fleksibel. Nah sekarang siapa dulu nih? Baik, Mbak Sarani. Ya kasih ya. Sabar Mbak Sarani ya dari setelah ini. Saya 1 minggu sekali sama seperti Mbak Nova itu tadi.
Untuk jamnya Mbak Sarah ini jamnya fleksibel atau gimana? menyesuaikan. Oh, menyesuaikan. Iya. Oke, baik. Mbak Fitri? Terakhir nggak Sama apa-apa kayak saya. teman-teman yang lain hari Jumat untuk jamnya mungkin kalian kasih saran jam habis Jumatan ya jam Jam 1-an. satuan gitu ya Mbak ya. Oke, yang terakhir Mas Aryo. Oke, kalau dari saya sendiri juga di hari Jumat dikarenakan 2 juga menyesuaikan. Oke, berarti 3 dong Mas Aryo. Hah? Enggak, Kan ini Oh kan iya, satu. satu ya. Berarti cuma 2. Mbak Sarani sama Mbak Dua. Nova. Betul. Menyesuaikan dua-duanya, saya juga rencana mau ambil jam 1. Ini juga mau ambil jam 1, ya sudah kesepakatan ambil hari Jumat di jam 1 siang. Selesai. Baik, ini sudah disepakati oleh kalian semua. Berarti pertemuan yang akan datang kita ketemu di 1 minggu sekali di hari Jumat jam 1. Oke, sebelum lanjut di sini saya ingin menjelaskan dulu proses konseling ini ada 2 tipe, yaitu konseling terbuka dan tertutup. Yang pertama, konseling terbuka. Konseling terbuka sendiri ini setiap permasalahan dari salah satu kalian ini udah selesai, itu boleh keluar dan kita menerima orang baru lagi. Dan kalau yang tertutup ini proses konseling tertutup ini sendiri kalian harus mengikuti awal sampai akhir gitu. Jadi kalian harus benar-benar tetap stay di sini, nggak boleh keluar gitu. Gimana? Dari kalian sendiri memilih yang mana? Oke, dari Mbak Fitri dulu. Kalau saya sih memilih yang tertutup ya, biar hanya dari awal sampai akhir itu hanya kita berempat. Dan kalau ada orang baru, kalau terbuka kan kalau ada orang baru nanti kita kenalan ulang terus Mbak menjelaskan lagi dari awal kayak gitu. Jadi lebih baik tetap berempat aja sampai semuanya selesai gitu. Baik, kalau dari Mbak Fitri sudah memilih untuk konseling tertutup. Baik, selanjutnya Mbak Sarani. Saya memilih tertutup karena kalau saya punya permasalahan itu kan cuman berlima ini aja yang tahu gitu. Ya. Jadi Mbak Sarani sama Mbak Fitri ini memilih untuk yang konseling tertutup gitu ya Mbak Sarani, Mbak Fitri ya. Baik, selanjutnya siapa dulu? Ayo Mbak Nova, boleh? Kalau saya pribadi lebih milih ya Pak, lebih milih yang konseling tertutup. Kalau alasannya ya kan lebih sama dengan mereka berdua. Gitu. Baik, yang terakhir Mas Aryo. Kalau dari saya sendiri bebas sih Pak ya, mau terbuka atau tertutup. Karena kan secara umum tema kita kan tentang kecanduan gadget ya, tidak menurut saya sendiri, pandangan saya kalau tentang kecanduan gadget tidak begitu privasi. Kalau menurut saya dia bebas mau terbuka ataupun tertutup. Kalau dari suara tetangga mau tertutup ya saya tertutup aja nggak apa-apa. Oke, dari keempat anggota ini sudah sepakat bahwasannya kalian memilih untuk konseling yang tertutup, gitu ya? Yuk. Baik, tadi kalian sudah menyepakati untuk memilih konseling yang tertutup. Selanjutnya, kalian mau berapa menit nih selama proses konselingnya? Dari mana Pak dulu? Saya boleh nanya nggak Pak? Boleh. Durasi pada umumnya durasi konseling live apalagi WhatsApp kelompok itu berapa lama ya Prof? Maksimal Sekitar 30 sampai 45 menitan Mbak Nova. itu maksimalnya 45 menit Iya, ya? betul sekali. Oke, saya Dari- itu aja. Dari Mbak Sarani mungkin? Tadi kan durasinya 30 sampai 45 menit. Iya. Saya lebih memilih 45 menit Alasannya? karena kan entah itu permasalahannya kayak belum selesai, jadinya lebih cukup lah 45 menit itu tadi untuk membahas permasalahannya itu tadi. Mbak Sarani memilih untuk durasi yang 45 menit. Baik, selanjutnya. Kalau saya sih sama setuju sama Mbak Nova dan Mbak Sarani untuk 45 menit karena kalau di bawah 45 menit menurut saya terlalu cepat dan kalau di atas 45 menit itu takut ini terlalu lama karena
buat terlalu lama sih, takutnya di antara kita berempat kan di hari Jumat ada ekstra, siapa tahu habis pulang Jumatan itu mau ekstra waktu. Oke. Yang terakhir Mas Aryo. Kalau dari saya ya ikut aja sih Pak kalau waktu. Berarti Mas Aryo mengikuti sama teman-teman ini ya di durasi 45 menit. Oke. 40 menitan. Sebelum proses konseling lebih lanjut, kalian mau peraturan saat konseling ini seperti apa? Dari mana Pak dulu? Saya sendiri ya, mungkin tadi kan kita udah nyepakatin kalau proses konseling kelompok kita di hari Jumat ya, dari Jumat jam 1 ya. Terus yang tadi barusan Mbak Fitri bilang kayak takutnya nanti ada ekstra ya waktu nanti terkait durasi, mungkin datang tepat waktu ya Pak ya. Terus kalau misalnya telat itu mungkin dikasih hukuman atau sanksi lah karena dia telat. Tapi dikasih kayak toleransi 10 menit lah sebelum itu gitu. Kalau sanksinya sih kayak ya paling mimpin games atau ice breaking gitu biar lebih semangat gitu lah. Oke, selanjutnya mungkin dari ketiga ini karena barengan terus Humiba dulu. Iya seru. Ayo Humiba dulu. Gambreng. Niat Ayo ulang nggak bareng, sampai bareng gambreng. Ayo, Tuh. Oh. Baik, oke. Oke, dari Mbak Fitri dulu. Ya, kalau dari saya tadi kan dikasih Mbak Nova kan bilangnya tadi dikasih kelonggaran waktu berapa menit? 10 menit. Terus nanti kalau telat disuruh ice breaking gitu. Iya mimpin lah atau enggak Mimpin kayak games kayak gitu ya, games Pak, ya. gitu. Kalau dari saya mungkin tetap dikasih kelonggaran waktu 10 menit, tapi hukumannya push up Sebanyak 25 kali lah. Karena ini 25 kan kali. rata-rata perempuan, jadi 25 lah cukup. 15 aja wes Pak. Tuh, ya pesan. 15 aja. 15 kali push up itu Mbak. 15 kali push up, 15 kali. Oh 15 kali. Selanjutnya Kali push up. siapa dulu tadi? Jadi 15 kali gini. Nah, 25. Bukan 15 kali set ya. Kayak kita cowok sendiri. Yang ini Anselinya kan cowok. Berarti ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu beda gitu ya. Kali. Kan kalau terkait fisik kan lebih agak kuatan cowok kan ya. 30. Gimana? Atau ini mau push up 15, back up 15. Atau enggak gitu. Nah. Backup aja sih kalau aku. Oke, udah. Gak apa-apa back up tapi 50. Waduh. Ya, Udah, ini tinggal 2. Siapa dulu tadi? Saya. Boleh, ayo. Oke, kalau gitu boleh 15 tapi waktunya dikasih kelonggaran 5 menit aja. Jangan 10. Kalau dari Mbak Sarani, Ini tentang semisal ada yang membocorkan nih, kita kasih sanksi deh. Yang lebih seru itu apa ya? Biar kapok gitu. Apa ya enaknya? Sepertinya ini aja. Ini kayak tren-tren di TikTok kayak apa velocity-an gitu. TikTok-an gitu ya, Mbak? Ya, itu. Ada ya, kalau gitu enggak gitu itu. Bernyanyi boleh. Oh, no, bernyanyi, no. Joget. ini joget itu. Ya. Oke. Terus kok mau pergi? Iki, oh wis mari. Bus. Oh ya, wis ya wis ra kapan. mereka kan dari kan kayak aku ambek Fitri kan datang tepat waktu di toleransi di toleransi 5 sampai 10 menit lumayan kan gak ada sepakat itu kan salah satu 5 sampai 10 menit. ya kan saya ini 5 Iya. bener kan ya Atau kalau sama ya apa badan mau yang datang ini mau dikasih kelonggaran 5 pas 10 menit nih karena kan hukuman kalian pilihnya push up 15 kali yus terus enggak sampai awak dewe setuju 5 menit ya yus 5 menit nah terus akhirnya Aku setuju mana? kita setuju Oke, baik. Tadi kan Mbak Nova mengatakan peraturannya 15
dikasih kelonggaran 10 menit. Terus kena sanksinya mimpin kayak Mimpin games games atau gitu ya. ya mungkin ice breaking buat apa ya, menyemangati suasana lah gitu. kalau dari Mbak Fitri tadi ada tambahan dari sarannya Mbak Nova tadi, menambahkan bahwa dikasih sanksi seperti push up 15 kali. Tapi bukan menambahkan, mengganti. Iya, mengganti. Betul. Terus kalau dari Mbak Sarani sendiri memimpin joget Iya. gitu ya Mbak ya? Mbak Rani memimpin joget itu kalau ada yang membocorkan Membocorkan, rahasia. Iya. Kalau dari Mas Arya sendiri tadi Kalau terlambatnya 5 menit, diganti terlambatnya 5 menit. baik, sepertinya kalian udah pada lelah ya. Gimana kalau kita main game dulu supaya kita lebih semangat lagi gitu? Apakah kalian mau? Enggak, capek. Kalau boleh tahu gamenya kayak gimana itu Pak? Capek Pak. Gamenya itu Kasihan tuh, Pak. gamenya sangat mudah sekali. Apa tuh? Kalau saya bilang 1 itu nolenya kanan, 2 itu nolenya kiri, dan kalau 3 Kanan kiri. itu menghadap ke atas Kanan kiri. kiri. Emas Iya. apa? La ilaha illallah. Empat. Satu dua tiga aja, satu tiga aja. Kan di sini saya memiliki sebuah games. Apakah kalian mau untuk mencobanya mungkin? Mau dong. Gamenya itu apa itu Pak? Oke, Seru gamenya itu kalau saya mengatakan 1 itu nolenya ke kanan, kalau 2 itu nolenya ke kiri, kalau 3 nolnya ke atas. Oke. Baik, kita coba dulu ya. Boleh, boleh. 1 2 3. Oke, udah bagus Pak. Sekarang kita langsung mulai aja ya. Nolenya jangan keras-keras Mbak Nova. Pelan aja. Lari balik ini aja. Oh iya gitu ya. Vertigo. Kayaknya ini punya darah rendah deh. Iya. Jangan total ini. Nggak apa-apa. Kan sudah kamu. Ayo. Baik, kita langsung mulai ya. Iya. 3 2 1 3 2 Mas Arya sama Mbak Fitri nih. Oke, sudah. Apakah Mbak Fitri sama Mbak Napa atau mungkin kalian semua udah semangat? Ngeluh Pak. Pusing gitu ya? Lapar. Kalau saya tetap lapar. Lapar. Oke, nanti setelah proses konseling kita makan dulu ya. Nanti aja setelah proses konseling. Oke, deal. Berempat. Oke, baik. Ini ayam Pak ya. Langsung. Nek mie ayam kayaknya enak deh. Iya. Oh, yang juga ya. Ya, wes, Sekalian ya, wes, sama es ayam. teh gitu. Iya, Oke. iya, biar doyan. Es teh jumbo ya tapi Pak. Lunyak ya Mas ya. Agak ngeluh. Iya. Mie ayamnya 1 sama es teh jumbonya 1. Mm-mm. Kalau aku es jeruk saja. Beda sendiri ya. Iya. Kalau Mbak Sarani? Yang Sesuaiin aja. Oh, nyampe sendiri Pak ya. Oke, sebelum lanjut saya tunjuk untuk menceritakan cerita singkatnya saja. Dimulai dari siapa dulu nih? Sebelum proses konseling lebih lanjut, saya di sini mau mengingatkan, siapa tahu kalian udah lupa tentang pamflet yang sudah saya share ke grup kelas kalian masing-masing. Jadi proses konseling pada hari ini itu tentang bagaimana cara mengatasi kecanduan sosial media. Apalagi kan kalian ini Gen Z gitu ya Mbak ya, mungkin masih ya. Apalagi kan kemarin juga setelah melewati corona pasti juga bermain gamenya atau Banyak main main sosmed gitu ya, lebih banyak gitu. Oke, dari kalian nih siapa dulu yang mau ingin menceritakan singkatnya? Baik, Mbak Fitri mungkin boleh. Kalau saya cuma saya terlalu ini Mbak. Apa kayak terlalu kecanduan sama HP sih, apalagi aplikasi TikTok. Karena saya tuh bisa 1 harian off WA, gak ngapain, cuma scroll TikTok aja gitu.
Jadi Mbak Fitri ini kecanduan TikTok, Iya. scroll TikTok gitu ya Mbak ya? Saya mau ngurangin karena kan apalagi kita udah kelas 12 kayak mau fokus belajar gitu. Oke, selanjutnya Mbak Nafa. Kalau saya sendiri apa ya, kayak kebanyakan main gadgetnya itu baca aku ya kayak, apalagi kalau ceritanya ini seru gitu kan, jadi kayak nggak ngelihat jam sama sekali, jadi kayak jam buat belajar itu kayak berantakan sama sekali, berantakan gitu, seperti itu sih ya. Tuh. Baik, selanjutnya Mbak Sarani. Terima kasih ya. Makasih. Nah ini aku saya itu kecanduan melihat YouTube. Jadinya kayak nugas makan, kalau nggak gitu pas ini kalau di sekolah di kelas gitu ya Pak ya, itu pas pelajaran tuh mesti lihat itu YouTube gitu. Jadinya saya itu ingin mengurangi melihat HP terus. Jadi hampir sama seperti Mbak Fitri. Iya betul. Tapi beda channel Pak, Iya. dia YouTube, Iya. saya Mbak TikTok. Fitri kan Iya. TikTok, hampir sama gitu kan Mbak. Iya. Ya. Oke, terjadi terakhir Mas Aryo. Kalau dari saya ini sih Pak, lebih ke ya kecanduan gadget tapi di aplikasi game. Ya, ya. Oke, kalian kan tadi sudah menceritakan sesingkat mungkin. Baik, selanjutnya untuk permasalahannya yang akan dibahas sangat urgent nih. Menurut kalian permasalahannya siapa ini? Baik, Mbak Nafa. Kalau saya sendiri sih kayak pengusahanya Mbak Fitri ya. Kan tadi kalau di pengusahanya Mbak Syarani kan mereka berdua lah, intinya mereka berdua kan sama-sama kayak kecanduan platform ya, kayak aplikasi. Nah, tapi kan yang membedakan Mbak Syarani ini kecanduan lihat YouTube tapi sambil melakukan kayak mungkin tadi bilang makan atau melakukan aktivitas atau juga apa kayak belajar sedikit itu Iya. tiba-tiba lihat gitu lah. Tapi sedangkan Mbak Fitri ini, nah kan tadi udah bilang kalau dia bisa satu harian itu kayak off sosial media lainnya kayak WA gitu, dia benar-benar kecanduan apa aplikasi TikTok itu. Jadi kayak benar rasanya kayak itu diselesaikan terlebih dahulu gitu. Lebih urgent gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya Mas Aryo. Kalau dari saya sendiri, ya kita bertiga sama-sama kecanduan dari sebuah aplikasi di HP. Iya. Tapi kan ibaratnya kalau dari saya kan nggak yang seharian full, ya kan. Iya. Tapi kalau mereka berdua benar-benar satu hari, kan nanti mereka bilangin satu hari penuh, bisa yang satu lihat YouTube, yang satu lagi lihat TikTok. Karena saya di antara mereka berdua yang didahulukan. Oke, kalau dari kalian berdua nih, permasalahannya siapa yang paling urgent? Pilih salah satu, Mbak Sarani atau memilih untuk yang mendahulukan permasalahannya Mbak Fitri mungkin? Didahulukan untuk Mbak Fitri dulu karena ini sehari full dan nggak ada terjedanya sama sekali. Mungkin mandi gitu ya itu juga sepertinya ya, jadinya harus diselesaikan permasalahannya. Kayak lebih urgent gitu ya. Libur malah gak mandi. Oh, iya, nggak itu jorok, mandi. Mbak. Nggak mandi malah. Ya kalau maksudnya kan Jadinya harus diselesaikan ini lebih urgent, jadinya biar nggak kecanduan ke situ terus gitu. Bagaimana Mbak Fitri? Apakah Mbak Fitri bersedia untuk permasalahannya dibahas terlebih dahulu? Iya Pak, bersedia. Karena saya juga merasa kalau teman-teman yang lain mungkin kecanduan, betul kecanduan, Iya. tapi kan mereka masih nggak melakukan kegiatan lain terus mengerjakan tugas. Kalau saya kan kadang satu hari itu bisa full non-stop gitu. Gitu. Oke, untuk Mbak Fitri bisa menceritakan dengan detailnya untuk permasalahannya Mbak Fitri tersebut. Saya kan awal baru pegang HP itu kan pas SMP yang ke Bali itu loh kelas 8 itu baru pegang itu. Terus baru 1 tahun kan kita udah kena corona ya, kena corona kan kita kelas 9 mau ujian itu lulusan. Jadi semenjak
itu sampai sekarang itu jadi saya kecanduan HP terus semenjak karena kan di rumah setiap hari sih main HP. Nah, kebiasaan itu masih sering dilakukan sampai sekarang Pak. Posisi padahal sekarang kan kelas 12 seharusnya kita kan fokus untuk belajar lah karena kita habis ujian. Tapi saya itu dibilang belajar sih ya waktu hanya di sekolah aja karena sekolah kita kan ngadain bimbel untuk kelas 12 ya. Jadi kalau di rumah itu pun saya nggak belajar, nggak ikut bimbel di luar. Biasanya saya kalau habis pulang dari sekolah di rumah itu ganti baju, makan, scroll TikTok terus sampai malam tidur gitu terus ngulang. Kalau Sabtu Minggu itu kalau gak ada kegiatan malah saya satu hari full bisa di kamar aja cuma scroll TikTok aja kayak gak mandi gak makan gitu. Kalau baru lapar baru makan dan mandi itu pun kalau ada yang ngajak keluar. Kalau ada yang ngajak keluar gak mandi. Ada nggak diingetin kayaknya? Enggak, tetap saja. Kalau gak ada yang ngajak keluar aku gak mandi. Oh, ya kalau misal dari orang tua yang ngingetin kan ya. Mungkin biasanya orang tua tuh ngingetin untuk makan gitu sih. Tapi makan? Ya makan ya Ingetin Mbak. makan aja, Tapi mandi ingetin enggak. sholat. Apa? Sholatnya gimana? Ya sholat. Oh, sholat Kan ya, alhamdulillah ketika gitu. jedanya itu ya cuma sholat tapi yang lainnya itu nonton. Kayak saya ke kamar mandi pun untuk buang air besar lah ya BAB itu sambil scroll TikTok. Waduh. Waduh. Bener-bener kecanduan banget ini. Kecanduan banget gitu ya Pak ya. Ya, iya. Oke. Kayaknya kapoknya sampean kalau HP-nya kecemplung itu WC kayak. Nah, saya pernah HP saya masuk mesin cuci waktu cuci baju. Wah. Terus setelah Mau itu ambil apa sabun malah. Nah. Kayak ini. Loh, saya tuh denger musik. HP-nya itu mau saya taruh di lemari buat sabun-sabun atas, bawa mesin cuci. Nah, sebelumnya gini tuh udah jatuh dulu ke mesin cuci. kayaknya bergetar itu yang atas jadinya nyemplung. Terus akhirnya berpuasa deh melihat itu. Iya, 2 hari ya Allah. Melihat. Nah, sangat kasihan saya. Oh kasihan lebih saya Oke, senang. dari yang apa yang sudah Mbak Fitri ceritakan, apa yang benar-benar Mbak Fitri inginkan? Kalau benar-benar saya inginkan sih saya berhenti untuk terlalu kecanduan HP tadi ya Pak. Karena saya mau Mengurangi gitu ya? Pak? Iya betul, lebih ke mengurangi sih karena saya kan mau juga belajar lah buat menentukan Apalagi masa depan mendekati saya. ujian. Iya betul sekali. Selanjutnya, mengapa itu sangat penting sekali bagi Mbak Fitri? Iya, kalau itu penting karena saya kan ada niatan buat lanjut kuliah gitu loh Pak. Kalau saya lanjut kuliah tanpa adanya bimbel atau belajar kan belum tentu saya juga bisa keterima eligible, apalagi kan saya kan kayaknya nggak mungkin masuk eligible, jadi kan saya pasti tes. Kalau saya tes gak belajar, gak bimbel kan gimana saya bisa masuk gitu. Kalau swasta pun tetap beberapa swasta kan juga ada yang tes untuk masuk jurusan seperti itu. Kalau boleh tahu, apakah Mbak Fitri sudah memikirkan untuk pendidikan lebih lanjutnya itu kayak seperti kuliah ambil jurusan apa? Kalau boleh tahu? Sudah. Sudah. Iya. Untuk kuliahnya saya mau ambil psikologi sih sebenarnya gitu. Mungkin kalau nggak keterima di negeri saya ambil di swasta, tapi kalau beberapa swasta kan ada yang nggak ada psikologinya, mungkin saya ambil guru BK kayak gitu. Ya, semoga kalian semua terima ke universitas negeri gitu ya. Amin. Oke, selanjutnya perubahan apa yang ingin Mbak Fitri capai? Perubahan yang ingin saya capai ya, saya ingin bisa mengurangi gadget itu tadi dan lebih rajin untuk belajar. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara Mbak Fitri memandang diri Mbak Fitri sendiri ini? Saya memandang diri saya itu sebagai orang ya, sebagai orang yang egois, keras kepala, sama gampang emosian. Emosian ya. Baik, selanjutnya apa yang selama ini yang sudah Mbak Fitri lakukan? Selama ini sudah saya lakukan itu biasanya saya gak pernah telat buat datang bimbel di kelas, sama saya udah daftar ikut bimbel di luar sekolah gitu. Oke. Baik, bagaimana cara Mbak Fitri untuk melakukannya itu tadi? Melakukannya saya selalu datang sih kalau ada jadwal bimbel di sekolah gitu, saya gak pernah absen walaupun saya
scroll, maksudnya kecanduan HP itu kalau ada jadwal itu saya selalu lepas HP pada saat itu. Terus saya udah daftar beberapa bimbel kayak khusus untuk SNB PTN itu gitu. Oke, kalau boleh tahu sudah berapa lama Mbak Fitri untuk melakukannya buat Pengalaman yang saya lakukan Iya. tadi. Kalau ikut bimbel dari sekolahnya sih dari awal kelas 12 ya Pak, karena kan itu program tahunan sekolah. Kalau yang bimbel di luar itu mungkin baru semester 2 ini, karena gitu kan udah mepet-mepet gitu, saya baru tersadar. untuk perasaannya Mbak Fitri ini seperti apa itu? Perasaan saya sih buat ini ya Pak, kayak apa ya, kayak takut gitu, kayak cemas karena kan saya ini mau kuliah tapi kok gak ada perubahan gitu. Tapi saya untuk melepas HP pun juga susah gitu, bingung sih, lebih kebingung. Lebih kebingungan gitu ya. Baik, selanjutnya apa yang selama ini sudah mendapatkan tujuannya Mbak Fitri? Oh, usaha saya sama ini Iya, harus betul. mendekatkan. Dibilang mendekatkan kan sih sudah Pak, cuma belum efektif gitu karena kan saya juga lebih sering megang HP-nya daripada latihan soal untuk bimbel gitu. Oke, selanjutnya apakah Mbak Fitri sudah merasa puas dengan usaha Mbak Fitri tersebut? Belum puas sama sekali ya Pak, karena saya baru megang bimbel itu ya megang soal latihan bimbel itu ya waktu ada bimbel aja, itu kan cuma seminggu gitu. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman nih, apakah ada saran atau sanggahan buat supaya Mbak Fitri ini bisa lebih baik lagi? Oke, dari mana Pak? Kalau saya sendiri sih lebih mengenal dirinya sendiri sih. Kan karena kan dia kan kayak kecanduan banget biasanya. Gitu. Saya Pak, Ya, mungkin. kalau menurut saya sendiri sih kayaknya Mbak Fitri untuk mengenal dirinya sendiri sih, kayak perilaku yang sudah Mbak Fitri lakukan ini kayak udah menunjukkan Mbak Fitri dengan keinginannya, dengan tujuannya apa enggak. Soalnya kan katanya kalau udah ikut bimbel tapi kalau ada tugas apa dikerjakan mendekati bimbelnya aja sih gitu. Mungkin aku bisa untuk apa ya, untuk mengenali dirinya sendiri, setelah itu mungkin evaluasi dirinya sendiri lah. Kalau nggak gitu ya mungkin buat jadwal kayak di hari ini di jam segini aku harus ngelakuin apa dan apa, kayak itu sampai intinya satu hari itu harus melakukan Kan apa. waktu harus bisa gitu ya. Soalnya kan karena kalau nggak ada kayak gitu ya kayak Mbak Fitri masih tetap kecanduan untuk main TikTok gitu sih. Baik, selanjutnya Mbak Sarani. Saya menambahkan dari Mbak Nova, Iya. Mbak Fitri harus lebih fokus ini ya, menata dirinya sendiri kayak jadwalnya kayak pada dirinya sendiri kayak gini. Kayak Mbak Fitri ini kan terlalu kecanduan ya, terus harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadinya kayak jadwalnya apa? Katanya ada bimbel gitu. Nah, harus mengurangi gadget, jadinya harus ada jadwalnya gitu sendiri begitu. Oke. Baik, yang terakhir Mas Aryo. Ya kalau saya sendiri, kalau mereka berdua kan katanya kan harus menjadwal ya. Nah, jadwalnya saya setuju sih. Cuman kalau dilihat dari figurnya Mbak Fitri sendiri, kalau langsung dijadwal dengan kegiatan yang padat gitu, dengan kondisi yang kecanduan gadgetnya itu sangat berlebihan, ya kalau bisa penjadwalannya itu diatur sedemikian rupa yang menurut Mbak Fitri ini bisa dilakukan sendiri. Jadi nggak harus dimulai dengan yang langsung berat, langsung seharian full nggak harus pegang HP. Dia tetap pegang HP, cuman ya misal kayak kalau kemarin seharian full pegang HP, nggak belajar sama sekali, belajar cuma di bimbel saja. Nah, ini dikurangi
beberapa jam main HP-nya, terus sisanya buat belajar di rumah atau dibuat, kalau nggak bisa dibuat langsung belajar ya HP-nya ditaruh, dibuat kegiatan lainnya dulu, mungkin apa ya nanya ya, kayak mungkin kalau punya adik ya main sama adiknya, kalau bersih-bersih rumah ya juga boleh, pokoknya dibuat nggak pegang HP dulu lah di jam itu, dikurangi gitu sih dari saya. Oke, itu tadi saran atau masukan dari teman-teman. Intinya di sini bisa saya simpulkan, intinya Mbak Fitri harus bisa memanajemenkan waktu, gitu ya Mbak ya. Selanjutnya, perilaku baru apa yang ingin Mbak Fitri terapkan? Kalau dari baru mungkin saya bisa pakai saran-saran dari teman yang kayak buat jadwal gitu, buat memanage waktu saya biar nggak terlalu sering megang HP gitu. Itu satu lagi gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, kalau boleh tahu kapan itu untuk memulainya? Mungkin mulai selesai ini ya kan, buat jadwal dulu gitu. Memulainya berarti setelah proses konseling ini ya Mbak ya. Selanjutnya, apa realistis yang dilakukan dengan kondisi Mbak Fitri yang sekarang? Kalau realistis apa enggaknya, lihat ini kayaknya realistis Mbak, karena kan jadwal itu yang buat saya sendiri Iya. ya, bukan dari bapak atau dari teman-teman. Iya, Jadi betul. mungkin saya bisa narik beberapa kegiatan saya main HP atau gitu buat ngilangin jenuh belajar kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana cara Mbak Fitri untuk mengatur waktu untuk melakukannya? Mungkin kalau jadwalnya sih kayak atur kayak mungkin dari pagi kayak sekolah biasa, mungkin dari sekolah dari ini yang biasanya megang HP mungkin saya buat nata buku atau buat jadwal besok, terus habis maghrib mungkin saya belajar dulu sebentar sampai habis isya mungkin kalau nggak ada jadwal bimbel mungkin baru itu saya main HP, tapi kalau ada jadwal bimbel ya mungkin saya bimbel, karena bimbel saya itu malam ya biasanya kayak gitu sih. Oke, apakah Mbak Fitri bersedia dan berkomitmen untuk melakukannya? Bersedia karena saya pengen berubah. Oke, alhamdulillah berarti Mbak Fitri sudah mau untuk berubah gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tepuk Oke, tangan. tepuk tangan dulu buat Fitri ya. Semangat Mbak Fitri. Oke, saya kira proses konseling pada hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang di hari Jumat jam 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.